Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 873 sampai bab 874. Bab 873 Peta Naga Berlayar. Qi Yuan buru-buru berlari untuk membuka pintu, hanya untuk melihat Feng Huang berdiri di luar. Phoenix tertegun dan menatap Qi Yuan. Qi Yuan menemukan bahwa dia hanya memiliki sepasang pakaian dalam, jadi dia segera menutupinya, berbalik dan berlari ke tempat tidur. Puff, Phoenix langsung tertawa, monyet bertelanjang dada. Qi Yuan, tubuhnya terasa seperti titik akupunturnya telah disadap, dan dia menoleh ke arah Phoenix dengan ekspresi malu. Ayo, aku baru saja membantumu membersihkan tubuhmu, jadi jangan terlalu gugup. Phoenix berkata dengan marah. Qi Yuan memandang Ji Fei dengan memohon, Tuan, kita semua adalah satu keluarga. Bukankah Phoenix selalu terlihat seperti adikmu? Ji Fei berkata dengan ringan. Ketika Qi Yuan dan Feng Feng mendengar tentang keluarga itu, ekspresi mereka sedikit berubah, dan ada tatapan rumit di mata mereka. Akhirnya, kedua orang itu mengangguk, ekspresi mereka menjadi sangat tegas dan bersemangat. Long Tu adalah sebuah keluarga. Feng Huang memandang Ji Fei. Tuan, mereka ada di sini. Setelah jeda singkat, ekspresi Ji Fei berkata, biarkan mereka masuk. Beberapa kegembiraan. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya, nadanya senang sekaligus cemas. Phoenix mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Tiba-tiba, Feng Huang berhenti dan menoleh ke arah Qi Yuan sebelum berseru dan bertanya, Qi Yuan, bukankah lengan dan kakimu patah? Mengapa kamu berlarian di lantai? Ketika mereka pertama kali bertemu, Qi Yuan gugup, tetapi Feng Huang tidak memperhatikan, jadi dia tidak memikirkan masalah ini, tetapi dia tiba-tiba mengingatnya sekarang. Mau tidak mau bertanya, Qi Yuan mengangkat tangannya dan menggaruk kepalanya. Bukankah kita memiliki Raja Naga yang baik? Phoenix dengan cepat menatap Ji Fei, matanya penuh kegembiraan dan keterkejutan. Ji Fei tersenyum, mari kita bicarakan nanti saat mereka tiba. Phoenix mengangguk penuh semangat dan berlari keluar dengan cepat. Kurang dari setengah menit, pintu terbuka dan 4 orang masuk. Keempat orang itu bertemu dengan mata Ji Fei dan Qi Yuan, dengan kegembiraan dan kegembiraan yang kuat di mata mereka. Raja Naga, keempat orang itu membungkuk 90 derajat kepada Ji Fei. Mata Ji Fei berkaca-kaca saat ini, dan matanya tertuju pada wajah keempat orang itu. Manusia pertama berkulit putih dan pendiam. Dia adalah hantu kedua dalam bagan naga. Dia dikenal sebagai hantu. Di dunia bawah tanah, dia disebut hantu naga. Orang kedua berkulit gelap, tinggi, dengan ekspresi kusam, dan sangat pendiam. Dia adalah orang tertua ketiga di peringkat Long Tu, dan dikenal sebagai Teng. Wajah lelaki ketiga penuh dengan senyuman, seperti Pistachio, Siang Ruolin, lelaki tertua keempat dalam peringkat gambar naga, rendah hati dan jarang dijaga. Ekspresi pria keempat serius. Meskipun dia sangat senang melihat Ji Fei sekarang, dia juga serius dan waspada terhadap lingkungannya. Bai Song, pria tertua kelima di Long Tu, serius dengan pekerjaannya dan pandai melacak. Ji Fei tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman saat melihat keempat orang itu masih begitu rendah hati. Anak keempat, Siang Ruolin, sudah mengangkat kepalanya sambil tersenyum dan menatap Ji Fei. Raja Naga, terakhir kali aku diusir olehmu di kota Ninghai. Aku menangis selama 3 hari 3 malam. Memikirkan itu kamu tidak lagi menginginkan saudara laki-lakimu setelah kamu mempunyai istri. Puff, haha.
Semua orang terhibur dengan kata-kata Siang Ruolin. Tak seorang pun percaya dia akan menangis begitu lama. Namun perasaan itu diungkapkan dengan sangat kuat. Suasana yang awalnya sedikit seru dan canggung menjadi lebih santai karena lelucon ini. Ji Fei tahu betul niat kakaknya, dia hanya tidak ingin merasa malu. Memikirkan kembali saat dia pergi, dia pernah berkata bahwa Raja Naga sudah tidak ada lagi, hanya untuk memberitahu mereka bahwa dia ingin menjalani kehidupan biasa. Tapi dia tidak menyangka bahwa sekarang dia harus membiarkan Long Tu berlayar lagi. Sangat emosional, Raja Naga, aku akan mengajak orang-orang untuk memilih semua aliansi seni bela diri dan membalaskan dendam Qi Yuan untuk saudara ketujuh. Meskipun kata-katanya sangat lugas, tidak ada satupun yang berbicara. Sebaliknya, mereka semua menatap Ji Fei dengan harapan yang sama di mata mereka. Raja Naga, aku ingin pergi juga. Aku ingin secara pribadi menghancurkan sampah aliansi seni bela diri itu dan memberitahu mereka bahwa martabat beberapa orang tidak dapat dilanggar. Qi Yuan berkata dengan semangat yang sama. Qi Yuan sangat marah karena dia terluka. Ji Fei melihat bahwa meskipun yang lain tidak berbicara, maksudnya sama jelasnya, dan dia merasa tenang di dalam. Phoenix, apakah kamu sudah menyelidiki semuanya dengan jelas? Phoenix segera melangkah maju. Di Chuzhou, yang paling dekat dengan kota Ningjiang, terdapat aliansi seni bela diri. Pemimpin aliansi tersebut adalah Xiong Hai. Dengan kekuatan kasarnya, pria ini memiliki status transenden dalam aliansi seni bela diri. Dia telah bekerja keras untuk dipromosikan menjadi penatua. Oh, Ji Fei tertawa kecil. Bagaimana jika kamu dipromosikan menjadi penatua? Level Zhou Wanshan tidak lebih dari itu. Raja Naga benar, mereka hanyalah ayam lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapanmu. Ji Fei terdiam sejenak. Sebagai penguasa aliansi, Anda menyatakan tantangan terhadap Liga Seni Bela Diri Chuzhou. Besok kami akan menantang Liga Seni Bela Diri Chuzhou. Ya, setelah Phoenix selesai berbicara, dia segera berangkat. Ji Fei melihat keempat pantom dan berkata, "Jangan terburu-buru mengambil tindakan sekarang. Saya akan memberi Anda tugas." Keempat orang itu berdiri tegak dan langsung terlihat seperti sedang mendengarkan. Teng bertanggung jawab untuk tetap berada di Overlord Alliance dan melatih orang-orang untukku. Ya, meskipun Teng ingin segera berpartisipasi dalam menghancurkan aliansi seni bela diri, dia tetap mendengarkan kata-kata Ji Fei. Pantom, mulailah sekarang. Diam-diam kumpulkan informasi tentang Suzong Eli, Gerbang Merah, dan Long Tang, terutama informasi tentang mereka yang tidak baik bagi kita. Setelah ditemukan, segera lakukan tindakan pencegahan. Hantu mengangguk. Ji Fei memandang Siang Ruolin. Dia sudah cemas. Raja Naga, beri aku misi yang penting. Jangan biarkan aku melakukan sesuatu yang tidak penting. Ji Fei mengangguk, misimu memang sangat penting. Itu bagus. Siang Ruolin segera menggosok tangannya dan menatap Ji Fei menunggu instruksi. Anda sekarang mendirikan perusahaan dan kemudian bekerja sama dengan Hongke Group dan Chen Fei Group. Dahi, Siang Ruolin merasa seperti ditendang ke sudut seperti bola. Wajahnya dipenuhi kekecewaan dan keengganan yang tak bisa dijelaskan. Raja Naga, tujuan bekerja sama dengan Hongke Group adalah untuk mencari informasi tentang Hongmen. Sedangkan Chen Fei Group adalah untuk mencari ibuku. Jadi tugasmu lebih berat. Ji Fei memandang Siang Ruolin dengan nada serius. Siang Ruolin yang awalnya sedikit enggan bahkan memiliki berbagai pemikiran, tiba-tiba menjadi serius saat mendengar perkataan Ji Fei dan berdiri tegak. Jangan khawatir,
Raja Naga. Ji Fei mengangguk, kamu masih memiliki peran penting. Xiang Ruolin terlihat lebih serius. Itulah yang menjadi bayangan grup Li. Xiang Ruolin sekarang memahami sepenuhnya bahwa misinya adalah untuk melindungi grup Li dan memungkinkan grup Li berkembang secara terbuka, sementara dia berkembang secara diam-diam. Mengangguk dengan berat, Raja Naga, mohon jangan khawatir. Raja Naga setara dengan menyerahkan keluarga kepada Xiang Ruolin. Tugas ini memang sangat berat, dan masih sangat berat. Lebih berat dari Gunung Tai, Xiang Ruolin mengubah wajahnya dari senyuman biasa menjadi lebih serius. Bai Song, tugasmu saat ini adalah mengumpulkan berita dalam dan luar negeri secara ekstensif, membuat rencana terlebih dahulu, dan mempersiapkan kebangkitan Long Tu yang sebenarnya. Lao Wubai tiba-tiba berdiri tegak, Raja Naga, jangan khawatir. Ji Fei selalu membawa Long Tu memiliki mimpi, yaitu menjadikan Long Tu menjadi naga di peta. Dia kembali dan melepaskan mimpinya, namun hari ini, hal itu dihidupkan kembali. Bagaimana denganku? Qi Yuan bertanya dengan cemas. Bab 874 saya harus membunuh Ji Fei di Chuzhou. Ji Fei memandang Qi Yuan. Mulai sekarang, kamu dan aku akan memburu orang-orang dari Suzong Eli, aliansi seni bela diri, atau Long Tang. Suaranya dingin, seperti dewa kematian. Itu adalah gelombang kebencian yang luar biasa yang membuatku sendirian. Qi Yuan sangat bersemangat. Pantom dan yang lainnya diam-diam mengacungkan jempol atas pengaturan Ji Fei. Qi Yuan sudah menjadi bawahan Ji Fei, dan semua orang di dunia luar mengetahuinya. Setiap gerakan Qi Yuan, seperti setiap gerakan Ji Fei, dapat diketahui dan bahkan dipantau. Tapi tidak ada yang tahu bahwa orang-orang ini diam-diam sedang mempermainkannya. Gerakan tersembunyi ini dapat memainkan peran yang lebih baik di saat-saat kritis. Feng Huang tidak berbicara, tetapi matanya penuh harapan, dan dia jelas ingin bersama Ji Fei seperti Qi Yuan. Phoenix, kamu akan menjadi pengawal istriku. Ketika Ji Fei mengatakan ini, dia merasa sedikit kejam, tapi dia tetap mengatakannya. Bagi wanita sombong seperti Feng Huang menjadi pengawal Li Ruoxi, saya khawatir tidak ada yang berani atau mampu memerintahkannya kecuali dia. Ekspresi Phoenix menjadi gelap, menunjukkan kekecewaan, tapi dia dengan cepat mengangkat kepalanya sambil tersenyum, menunjukkan persetujuan. Jangan khawatir, meskipun aku, Phoenix, mati, aku akan memastikan keselamatan Ruoxi. Hatiku pahit dan tegas. Ji Fei menggelengkan kepalanya ke arah Phoenix. Kamu tidak bisa mati. Feng Huang terkejut, dan kemudian teringat Ji Fei membawanya untuk mengobati penyakit, dan lingkaran matanya sedikit merah. Ji Fei memandang yang lain dan mengatakan hal yang sama. Tidak ada di antara kalian yang bisa mati. Kegembiraan melintas di wajah Pantom dan yang lainnya, dan ekspresi mereka menjadi lebih rumit. Ji Fei mengeluarkan 7 pil ambergris dan memegangnya di telapak tangannya. Satu untuk setiap orang akan menyelamatkan nyawanya di saat-saat kritis. Ini, Xiang Ruolin terdengar bingung. Kakak keempat, ini pil ambergris. Lihat. Lengan dan kakiku baru saja patah dan sudah pulih. Luar biasa bukan? Qi Yuan berkata sambil tersenyum. Beberapa orang memandang Ji Fei dengan tatapan bertanya-tanya. Mereka penasaran dengan kesembuhan Qi Yuan yang cepat, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa itu disebabkan oleh pil ambergris. Dan ada juga sentuhan ekspektasi dan kegembiraan di mata mereka saat melihat ambergris pil. Qi Yuan adalah orang pertama yang mengambil satu, yang lain mengambil satu demi satu,
dan sisanya ditempatkan di telapak tangan Jifei. Semua orang memandang Jifei karena mereka tahu itu milik Jifei. Namun, yang ini aku tinggalkan untuk disimpan saudara-saudaraku jika terjadi keadaan darurat. Jifei memandang semua orang dan berkata dengan nada serius. Tubuh Pantom dan yang lainnya gemetar, dan mereka memandang Jifei dengan mata yang rumit. Jifei akan selalu menjadi orang yang memikul keselamatan saudara-saudaranya. Ingat, kita, 7 bersaudara Longtu, harus hidup bersama dan mati bersama, tidak ada yang bisa mati sebelum waktunya. Jifei memandang ke-6 orang itu dengan ekspresi serius, bahkan memperingatkan. Ke-6 orang itu menjadi tegang, berdiri tegak, dan menatap Jifei, mata mereka penuh kegembiraan. Inilah persahabatan sejati, hidup bersama dan mati bersama. 6 orang berteriak keras pada saat yang sama, dan semangat juang mereka benar-benar terangsang. Jifei tidak memberitahu mereka bahwa masih ada pil ambergris yang tersisa. Di satu sisi, dia tidak ingin mereka mengandalkan apapun, dan di sisi lain, itu juga untuk keadaan darurat. Alasan kenapa dia bilang masih ada satu yang tersisa adalah untuk membuat saudara-saudara ini bekerja lebih keras untuk hidup, karena mereka semua ingin mewariskan pil ambergris terakhir kepada saudara-saudaranya yang lain. Orang-orang di Longtu memiliki hati yang berdedikasi. Sikap tidak mementingkan diri sendiri seperti ini akan menyebabkan kerja keras untuk hidup. Jifei adalah penyemangat yang cerdas. Inilah modal yang membuat mereka bisa bertahan dan menjadi lebih kuat. Setelah ke-7 orang itu sekali lagi membicarakan perasaan perpisahan mereka, mereka pergi satu demi satu dan masing-masing memasuki peran mereka masing-masing. Jifei meminta Qi Yuan untuk berbaring di tempat tidur dan memintanya untuk tidak mengumumkan kesembuhannya, agar tidak menyebarkan berita yang terlalu aneh. Dia membawa Li Ruoxi kembali ke Villa Hui Hui Yuan. Luka Oda Miki belum sembuh total. Jifei memberinya pil ambergris. Saat gadis itu meminumnya, dia berpura-pura sangat ketakutan. Sepertinya yang diberikan Jifei padanya adalah racun Miki. Tapi dia juga tergerak oleh sentimennya. Karena saya tidak bisa memberi terlalu banyak kepada orang lain, ini bisa dianggap sebagai semacam kenyamanan. Jifei dan Li Ruoxi tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, tetapi kegembiraan dari sedikit perpisahan atas pengantin baru masih begitu membuat iri dan penuh gairah sehingga Oda Miki, yang baru pulih dari luka-lukanya setelah meminum ambergris, tidak tahan lagi dan akhirnya kabur. Ini juga niat Jifei. Kehadiran Oda Miki di sini bukanlah hal yang baik untuk keselamatannya dan Ansirika. Markas besar Aliansi Seni Bela Diri Longdu. Ada lusinan orang yang duduk di ruang konferensi. Pria yang duduk di tengah itu tinggi dan agung. Duduk di sana, dia tampak seperti gunung Tai yang berdiri di dataran, membuat semua orang memandangnya. Wajah agung dengan karakter Tionghoa dipenuhi dengan segala macam kerumitan, bahkan dengan amarah yang mendalam. Dia adalah Wu Dongfeng, pemimpin Aliansi Seni Bela Diri. Patah, Wu Dongfeng membanting meja di depannya. Bisakah Jifei kecil terus bersikap sombong? Liga Seni Bela Diri Kota Nancy dan Liga Seni Bela Diri Kota Ningjiang dimusnahkan satu demi satu. Zhou Wanshan, yang dikirim untuk menghancurkan perusahaan keamanan Bameng, sebenarnya dibunuh oleh Jifei. Bagi Liga Seni Bela Diri, ini sangat memalukan, bahkan sangat memalukan. Karena alasan inilah Wu Dongfeng mengadakan pertemuan tingkat atas untuk membahas solusi. Adegan itu sunyi, dan tidak ada yang berbicara. Tetapi segala macam hal rumit muncul di mata mereka. Jifei harus mati kali ini karena dia terlalu sombong. Didi, tiba-tiba,
Ponsel wakil sekutu Zhang Haoran di sebelah kirinya berdering, yang membuat Wu Dongfeng terlihat sangat tidak senang. Zhang Haoran juga berkeringat dingin. Pertemuan ini awalnya sangat penting dan semua orang diminta untuk menyampaikan pendapatnya. Sebelum dia dapat berbicara, teleponnya berdering terlebih dahulu. Bukankah itu hanya menambah bahan bakar ke dalam api? Saya sangat kesal dengan penelepon dan langsung menutup telepon. Akibatnya, telepon berdering lagi dan dia ingin menutup telepon. Jawab, coba kulihat apa yang penting. Wajah Zhang Haoran menjadi pucat. Ya. Dia mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat menekan jawab. Suara kasar seorang pria segera terdengar dari dalam. Pemimpin Zhang, ada sesuatu yang penting untuk saya laporkan kepada Anda. Zhang Haoran menghela nafas lega ketika mendengar suara Xiong Hai, pemimpin aliansi seni bela diri Chuzhou. Wu Dongfeng tidak akan marah karena panggilan telepon itu. Bagaimanapun, 36 Liga Kerajaan Naga dikelola oleh pemimpin cabang Liuji. Merupakan hal yang benar bagi Xiong Hai untuk melaporkan kepadanya jika ada sesuatu. Apa yang telah terjadi? Saya baru saja menerima tantangan dari Liga Bakota Ningjiang. Mereka akan menantang Liga Seni Bela Diri Chuzhou besok. Apa? Zhang Haoran berseru langsung. Baik Liga Seni Bela Diri Chuzhou dan Liga Seni Bela Diri Ningjiang berada di bawah yurisdiksinya. Sekarang Liga Seni Bela Diri Ningjiang telah dipilih. Pihak lain datang untuk memilih Liga Seni Bela Diri Chuzhou mereka sendiri. Apa maksud Ji Fei? Apakah Anda hanya berhubungan seks dengan diri sendiri, atau Anda ingin mengambil semua kekuatan Anda? Ini jelas-jelas menghancurkan pekerjaan Anda sendiri. Wu Dongfeng, yang awalnya masih marah, mendengar kalimat ini, dan wajah karakter Mandarinnya hampir berubah menjadi wajah keledai yang panjang. Xiong Hai, bisakah kamu mengalahkan Ji Fei? Xiong Hai tidak menyangka Wu Dongfeng ada di sana dan tiba-tiba berbicara. Mengejutkannya, tapi dia segera kembali normal. Ya, bisakah menantu dari rumah ke rumah begitu hebat? Penuh arogansi, penuh percaya diri. Oke. Jika kamu bisa mengalahkan Ji Fei, aku akan membiarkanmu mengambil alih posisi Zhou Wanshan dan menjadi tetua dari aliansi seni bela diri. Semua orang di tempat kejadian melihat ke atas dan melihat bahwa Xiong Hai di sisi lain langsung setuju. Jangan khawatir, pemimpin, saya pasti akan membunuh Ji Fei di Chuzhou. Bersambung.